Halo everybody, Aga Kareba yang artinya apa kabar? Saya doakan semoga kalian dan beserta keluarga sehat-sehat dan selalu bahagia. Seorang ayah dan dua putranya yang menjalani kehidupan setelah kehancuran dunia. Awalnya mereka menjalani hidup dengan normal, namun berbanding terbalik ketika pada malam hari di mana mereka harus bertahan dari ancaman monster bawah tanah. Tanpa berlama-lama, dan hari ini rencananya saya juga akan pergi ngeronda di kompleks sebelah. Jadi inilah dia. Film ini akan berfokus pada sebuah keluarga yang berada di situasi di mana bumi sedang diambang kehancuran. Seorang pria yang bernama Paul harus bertahan hidup bersama dengan dua putranya yang masih bocil-bocil. Singkat waktu 15 tahun pun berlalu, di desa yang terpencil di sanalah Paul kemudian hidup dengan dua putranya yang kini telah tumbuh dewasa, sang adik bernama Joseph dan si kakak bernama Thomas. Di hari itu Paul sangat gelisah dikarenakan sudah sore begini dan salah satu anaknya yaitu Thomas masih belum kembali. Tak lama kemudian Thomas pun akhirnya muncul dan harus segera masuk ke dalam rumah sebelum malam tiba. Mereka pun kemudian menutup semua pintu dan memastikan pintu mereka sudah tertutup dengan rapat dan aman. Hingga mereka pun akhirnya bersiap-siap untuk makan malam. If you're late again, you can't go past the boundaries. Hey, Tom. Dua saudara ini sepertinya tidak terlalu akur, itu bisa dilihat saat mereka sedang makan. Joseph kemudian mengejek Thomas yang selalu keluyuran di peternakan sebelah dan selalu pulang terlambat. Thomas yang mendengar hal itu pun terpancing sehingga hampir saja mereka adu jotos. Hingga akhirnya mereka menyadari ada yang aneh dengan perilaku anjingnya, seakan-akan memberikan isyarat bahwa ada bahaya yang sedang mendekat. Paul dan Thomas pun mengambil senjata dan segera memeriksa pintu, dan tiba-tiba pintu itu digedor dengan sangat keras. Setelah semua tenang terkendali, Thomas jengkel dengan Joseph karena tidak membantu saat ada bahaya seperti itu. Joseph kemudian berdalih bahwa ia memperhatikan berapa kali dan berapa lama pintu mereka digedor. An actual attempt to break through the door. The first was 10 seconds. The second. Keesokan paginya Paul yang memeriksa pintu itu dan melihat banyak bekas cakaran dan dipenuhi dengan puluhan kecoa. Dengan terpaksa mereka pun harus segera memperbaiki pintu tersebut. Di saat mereka sedang mencari beberapa kayu, Thomas meminta izin kepada ayahnya agar diperbolehkan pergi ke peternakan sebelah setelah Thomas mengerjakan beberapa tugasnya. Meskipun Joseph protes kenapa ayahnya selalu membiarkan Thomas pergi keluyuran, Paul hanya mengatakan bahwa Thomas sudah dewasa dan dia tidak bisa menghentikan rumput yang tumbuh. 1, 2, 3, go! Cut up the bush and stack the wood by the house. Then, can I just let him do what he wants? You can't stop the grass from... Paul kemudian melihat Joseph sedang mengerjakan sesuatu, namun Joseph tidak mau menunjukkan itu kepada ayahnya, dan Paul paham betul perbedaan dari dua putranya itu. Joseph anak yang suka mempelajari sesuatu, sedangkan Thomas adalah remaja yang berusaha menemukan jati dirinya. Hingga tak lama kemudian, Paul melihat mobil rongsokan yang Joseph perbaiki. Joseph mengatakan dia tidak tahu apa kerusakannya, sudah berminggu-minggu ia perbaiki namun selalu gagal, tapi di tangan Paul, mobil rongsokan itu langsung menyala. Ah, I'm an idiot. Slow down when you get towards the hill.
Joseph kemudian diajarkan mengendarai mobil yang baik dan benar meskipun awalnya kadang sendat-sendat, yang pada akhirnya Joseph bisa mengendarai mobil tersebut. Lalu Paul menyuruh Thomas untuk menemani Joseph pergi ke kota guna mengais barang-barang rongsokan yang masih bisa digunakan. Awalnya Thomas protes karena sebelumnya dia sudah minta izin untuk pergi, tapi kenapa malah disuruh lagi, yang dimana imbasnya tertuju pada Joseph. Dengan jengkel Thomas mengatakan kepada Joseph, gara-gara mobil rongsokan itu dia tidak jadi ke peternakan sebelah. Joseph yang juga kesal dengan Thomas mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Thomas, tapi dia tidak menyangka kalau Thomas benar-benar akan meninggalkannya sendirian. I'll meet you right here before the sun sets behind that hill. That way. You're tired. Ran all the way here. Setibanya di peternakan tetangga, Thomas menawarkan diri untuk membantu, sementara adiknya yaitu Joseph dibiarkan pergi sendirian, dan ternyata bukan karena tanpa alasan Thomas selalu ingin ke sana. Jawabannya adalah karena tetangga itu punya seorang gadis yang bernama Charlotte, yang tentunya cantik jelita dan juga menawan, sehingga membuat seorang laki-laki dalam hal ini adalah Thomas selalu terbayang-bayang. Stalls from yesterday. It's fixed. Hobbs did it. Dad wants your help with something else. When I was little, this was the Di peternakan itu, di mana para kambing menjadi saksi dari dua sejoli yang dibuai asmara, dua sejoli ini terus bermain hingga tak kenal waktu, sampai-sampai Thomas lupa bahwa Joseph masih belum kembali dari kota. Maka ia pun harus menyusul Joseph ke sana sebelum malam tiba, tapi Charlotte langsung memeluk dengan tiba-tiba yang membuat Thomas semakin berbunga-bunga. Dan sialnya ketika di perjalanan, Thomas tiba-tiba terjatuh ke dalam jurang yang akhirnya tak sadarkan diri. Sementara itu, Joseph juga kewalahan di mana ia diserang oleh sekelompok kecoa, dan ditambah lagi dengan masalah mobil rongsokannya yang tak mau menyala. Sesampainya Joseph di rumah, Paul bertanya di mana Thomas, dan ternyata Joseph mengira kalau Thomas sudah pulang lebih dulu. Mendengar hal itu, Paul pun sadar bahwa ada yang tidak beres, dan dia langsung mengambil perlengkapan dan nekat pergi ke hutan untuk mencari Thomas. This isn't your fault. This is my fault. Keep watch this lot. Dan beralih ke Thomas yang kini kembali sadar dari pingsannya, dan ternyata tempat di mana ia terjatuh adalah sarang dari hewan buas, dan entah apa hewan apa yang selama ini meneror mereka, sehingga bisa dikatakan kalau hewan itu lebih mirip monster daripada hewan. Tapi untungnya Paul muncul tepat waktu, dengan sigap Paul membunuh monster-monster itu sehingga Thomas masih bisa terselamatkan, dan Paul terlihat sangat lega setelah mengetahui anaknya yaitu Thomas masih hidup. Thomas! Are you down there? Dad, Are you hurt? I slipped when I was. You probably have a concussion. Tapi ancaman tak sampai di situ saja saudara, karena monster itu muncul kembali dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Mereka berdua pun kalang kabut dan tak tahu lagi harus bagaimana agar selamat, sehingga jalan terakhirnya Paul berencana akan menghancurkan sarang itu dengan bom. Dad, they trapped us in. Get back against the wall! Sementara Joseph yang kini sedang tertidur pulas, yang sialnya tanpa Joseph sadari, monster itu mulai mengendap-endap dan berhasil membuka pintu rumah. Tapi ketika monster itu ingin menyerang, Joseph terbangun dan langsung melepaskan perangkap yang sudah ia buat sebelumnya. Singkat waktu, pagi harinya Joseph terburu-buru pergi ke hutan untuk menjemput ayahnya dan juga Thomas, dan ternyata Paul tidak sadarkan diri setelah bom yang ia ledakkan dengan tangan kosong. Tentu hal itu membuat situasi mereka semakin terpuruk. Sosok pelindung mereka kini telah terkapar dan tak berdaya. Do you think you'll be okay if you get some rest?
Thomas tentu merasa bersalah kalau karena bukan dirinya yang terjebak di jurang itu, ayah mereka takkan ke hutan demi menyelamatkan dirinya. Namun apa boleh buat, yang harus mereka pikirkan sekarang adalah bagaimana cara untuk menyembuhkan ayahnya, sementara persediaan obat mereka tidak ada sama sekali. Tak sengaja Thomas lalu melihat monster yang terperangkap itu dan ingin segera membunuhnya, tapi Joseph sempat melarang Thomas karena mungkin saja ada sesuatu yang bisa dipelajari dari monster tersebut. Meskipun pada akhirnya mereka tetap membunuh monster itu. I was gonna study. Berhubung karena mereka tidak punya obat-obatan, sehingga Thomas memutuskan untuk meminta tolong kepada keluarga Charlotte. Mungkin barangkali mereka punya obat-obatan, atau setidaknya mereka punya peralatan medis yang lebih lengkap. Thomas yang sebelumnya sangat yakin bahwa keluarga Charlotte akan menolongnya, yang sebenarnya Charlotte mau-mau saja tapi tidak dengan orang tuanya. Mereka berdalih bahwa tidak punya obat-obatan dan tidak menerima siapapun kecuali Thomas. Mendengar hal itu, Joseph lantas menyalahkan Thomas karena tidak bertanggung jawab atas apa yang menimpa ayah mereka karena dirinya, dan seketika Thomas pun emosi dan langsung melayangkan pukulan yang membuat Joseph terjatuh. He's gonna die. Shut up. Mereka pun akhirnya terpisah. Joseph pergi bersama dengan ayahnya yang terluka, sedangkan Thomas masuk ke dalam rumah Charlotte. Sebuah perbedaan dari dua orang saudara untuk menyikapi suatu permasalahan. Yang satu memilih berjuang untuk menyelamatkan ayahnya, dan yang satunya lagi memilih untuk mengejar dambaan hatinya. Tapi yang namanya seorang anak akan selalu punya naluri keluarga, di mana Thomas kemudian mengendap-endap demi mencari obat untuk ayahnya. Charlotte yang mengetahui hal itu kemudian memberikan obat itu dengan cuma-cuma kepada Thomas. Namun sayang, Thomas langsung dicegat oleh penjaga yang sempat menguping pembicaraan mereka. Hold on a second there. Sementara itu, dengan seorang diri Joseph terus berusaha agar mereka bisa aman dari ancaman monster tersebut, dan sialnya ia menemukan sebuah lubang besar tempat di mana monster itu akan muncul. Kita beralih ke Thomas yang kini telah tertangkap dan akan segera dieksekusi. Namun ketika para penjaga itu ingin menembak Thomas, What is it? siapa sangka semua orang di rumah itu harus menjadi korban dari keganasan monster bawah tanah. Bahkan orang tua Charlotte pun tak luput dari serangan monster itu, sehingga hanya mereka berdualah yang selamat dan memutuskan untuk menemui Joseph di rumahnya. Sesampainya mereka di sana, Thomas kemudian meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Bukannya Thomas tidak peduli dengan keadaan ayahnya, karena hanya dengan cara itulah ia bisa menemukan obat tersebut. Joseph pun mengatakan bahwa ia juga tidak bisa melindungi ayahnya kalau hanya seorang diri. Dan akhirnya Paul pun sadar dan mereka langsung memberikan obat yang Thomas dapatkan dari rumah Charlotte. Joseph lalu menyuruh mereka untuk membantunya melanjutkan apa yang telah ia rencanakan, dan sepertinya Joseph berencana akan membakar tempat itu. Itu terlihat ketika Joseph menyiramkan bensin, menyiapkan mercon, dan Joseph juga terlihat membuat sebuah box besar. Namun ketika sedang bekerja, tiba-tiba monster itu muncul di lubang besar yang Joseph temukan sebelumnya. Di saat mereka kesusahan berlomba dengan waktu, lalu di saat itulah Paul kemudian muncul untuk menahan para monster yang semakin banyak, sementara yang lain berusaha membantu Joseph memindahkan box. Dan di detik-detik terakhir sebelum terjadinya ledakan, Paul tiba-tiba mengunci pintu yang ternyata Paul mengorbankan dirinya sendiri agar anak-anaknya bisa selamat, dan di penghujung hayatnya, pria ini hanya mengingat dua putranya, lalu tempat itu pun hancur rata dengan tanah. Namun tak sampai di situ, monster itu ternyata masih bisa mengejar. Mereka kemudian membentuk sebuah lingkaran dan menggelinding layaknya bola api, dan untungnya Charlotte berhasil menghancurkan para monster itu.
Dan adegan terakhir dari film Akardian yang memperlihatkan Charlotte dan dua bersaudara ini memakamkan orang tua mereka masing-masing, karena biar bagaimanapun kehilangan sosok orang tua adalah suatu kesedihan yang tak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Thomas kemudian mengatakan akan membangun semua apa yang telah hancur, tapi tidak dengan Joseph. Dia ingin memulai sesuatu yang baru, kehidupan yang baru tanpa sosok seorang ayah di samping mereka. Joseph kemudian memberikan sebuah cincin kepada Thomas, isyarat bahwa Charlotte akan segera menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan itulah tadi alur cerita film dari Arkadian. Dan pesan apa saja yang bisa kita ambil dari film ini silahkan tulis di kolom komentar. Dan ada sedikit pesan dari dua bersaudara ini, bahwa jangan pernah sesekali meninggalkan saat orang tua mengalami kesulitan, karena pengorbanan mereka tak akan pernah terukur oleh apapun. Selagi itu yang terbaik untuk anaknya, maka mereka akan lakukan. Dan ingat bahwa selagi masih bisa mendengar suara mereka, maka dengarkanlah, karena suatu saat kita akan merindukan suara itu. Segitu dulu dari saya, dan sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Bye-bye.